bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini Pak Anies Baswedan mendapatkan sebuah pertanyaan yang cukup tajam dari Bung Karni Ilyas, di mana ini terkait kebijakan Pak Anies memberikan izin atau IMB untuk warga Tanah Merah yang ada di Jakarta yang katanya dianggap salah oleh sebagian orang. Dan di sini Pak Anies menjawabnya itu dengan begitu tenang, dengan begitu bijaksana juga tentunya. Dan ini semakin mempertegas sikap kepedulian Pak Anies yang sangat tinggi untuk rakyat Indonesia, khususnya untuk warga yang ada di Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya apa pertanyaan dari Bung Karni dan bagaimana Pak Anies memberikan jawabannya, kita simak saja video selengkapnya berikut ini. Ya, kembali ke konsisten tadi seperti Tanah Merah yang Mas Anies katakan, itu justru belakangan dijadikan orang sebagai kesalahan Mas Anies memberi IMB di Tanah Merah, sehingga ketika itu meledak rakyat kena dipelumpang gitu. Ya, pertanyaan sederhana begini Bang, apakah warga di sana dulu baru keluar IMB? Warga dulu atau kan? IMB dulu baru keluar, baru warga punya rumah? Warga itu sudah punya rumah di situ puluhan tahun. Jadi ini ada IMB atau tidak ada IMB, kalau ada kebakaran ya terbakar. Karena memang mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun. Ada IMB ya terbakar, nggak ada IMB juga terbakar. Jadi ini sesuatu yang ya boleh saja lah sebagai percakapan sosmed gitu ya. Tapi sebetulnya urutannya itu ada post hoc fallacy itu, ada kekeliruan menentukan urutan itu. Nah, tapi ada hal yang mendasar Bang di sini, bahwa ada hak hidup dasar rakyat yang harus kita penuhi. Air, listrik, itu hak dasar. Bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri di tanah kita sendiri tidak memiliki akses kepada air, tidak memiliki akses kepada listrik, karena tanahnya sedang sengketa. Jadi saya katakan sengketa tanahnya biar diselesaikan di pengadilan. Silahkan diselesaikan, saya tidak mau terlibat soal sengketa tanahnya, karena sengketa tanahnya bukan wilayah kami. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di Jakarta harus bisa memberikan hak dasarnya, air di situ, sehingga mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mereka mau berusaha Bang, itu udah puluhan tahun di situ. Oke. Dengan ada IMB, mereka bisa ambil kredit, mereka bisa ngurus IUMK, izin usaha mikro kecil, dapat pinjaman, hidup mereka. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar, yaitu tanah ini statusnya apa secara kepemilikan. Satu sisi mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun, dan ada aturan perundangannya yang mengatakan bila sudah ditempati selama 20 tahun lebih, maka bisa menjadi. Tetapi ada catatannya banyak itu, bila tidak ada klaim dan lain-lain. Tidak sederhana lah. Saya supaya paham kompleks masalah itu, biar itu diselesaikan. Tetapi hak hidup mereka jangan hilang. Lalu ada hal yang penting juga Bang, saya sering sampaikan kepada teman-teman pengelola BUMN di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara Bang. Tanah milik BUMN di Jakarta. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN, saya sampaikan. BUMN. Oh ya. Ya seperti status ini kan tanah di Pertamina itu. Ya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda. Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat, pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada lah, Belanda datang ke sini dia pakai garis aja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman,
datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami, bukan dipandang ini sebagai entitas. Saya pernah sampaikan juga ini Bang kepada auditor, karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini, masalahnya kami nanti dicek ketika diaudit, di dalam catatan audit itu harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional bahwa tanah-tanah yang berada, terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda, yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua, jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan, sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh Bang. Kita ini seringkali nomor satunya itu hukum dulu. Nih pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu Bang mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon, gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu Bang. Iya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya segala milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, what's the problem? Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini dengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur, berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu. Bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda. Ya, kalau Mas Anies punya pendapat begitu, berarti juga tidak hanya Tanah Merah atau Jakarta. Rakyat-rakyat di desa-desa itu juga tanahnya dulu jadi hak ERPA, hak Egendom, yang semuanya dikonversi jadi PTPN, jadi hak milik negara. Lah, ya itu milik mereka kok. Sekarang mereka jadi buruh tadinya aja. Makanya begini, filosofinya dipegang. Bahas itu satu persatu, Bang. Seperti juga kasus ini. Saya melihat dalam kasus ini, coba dicari satu persatu. Tapi prinsipnya, jangan kita membayangkan seakan-akan kita ini berhadapan dengan kekuatan asing yang memegang aset milik negara kita. Bukan rakyat kita sendiri. Yang butuh tempat situ untuk apa? Bukan jadi bilioner. Untuk bisa nyekolahin anak. Untuk bisa hidup. Apa susahnya negara ini punya prinsip cinta kasih gitu, menyayangi gitu. Jadi satu sisi administrasinya dibuat, regulasinya dibuat, tapi prinsipnya melindungi rakyat. Kita ini seringkali tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini hadir untuk melindungi rakyat. Jangan dibalik bahwa kita ini hadir untuk melindungi negara. Ini cara pandang kolonial ini. Cara pandang sebagai negara merdeka adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan gitu. Jangan yang memerdekakan malah gak dapat apa-apa. Barangkali mereka dulu ikut berjuang kakek-kakeknya Bang, kita nggak tahu. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi sangat jelas sekali bahwa kebijakan yang Pak Anies berikan ini semata-mata adalah demi kepentingan rakyat, demi untuk melindungi rakyat dan memberikan hak-hak dasar hidup untuk rakyat, seperti itu. Dan ini memang sangat perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, di mana pemimpin ini harus bisa melindungi warganya, rakyatnya, dan memberikan kenyamanan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share,
dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.